Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathul Iksan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan ringkasan materi mengenai teori-teori dakwah, mulai dari konsep hingga relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern dan era digital. Dakwah pada dasarnya itu bukan hanya kegiatan menyampaikan ajaran Islam saja, akan tetapi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mengajak manusia menuju kebaikan. Nah, seiring perkembangannya zaman, cara manusia berkomunikasi dan menerima pesan juga akan terus berubah. Oleh karenanya, dakwah membutuhkan pendekatan yang tepat, kontekstual, hingga relevan dengan kondisi mad'u atau audiensnya. Nah, ada teori dakwah klasik. Yang pertama, kita mengenal teori-teori dakwah klasik yang bersumber langsung dari Al-Quran, khususnya pada surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama itu adalah dakwah bil hikmah. Pendekatan ini menekankan kebijaksanaan dalam menyampaikan pesan. Dakwah dilakukan secara persuasif, rasional, dan penuh pertimbangan terhadap kondisi sosial serta psikologis mad'u. Metode ini sangat cocok untuk audiens yang kritis dan berpendidikan, serta relevan dalam masyarakat majemuk. Yang kedua ada dakwah bil mau'izah hasanah, yaitu dakwah yang melalui nasihat yang baik, lembut, dan menenangkan. Nah, metode ini tuh mengandalkan empati, keteladanan, serta bahasa yang membangun, bukan untuk menghakimi. Biasanya digunakan untuk pembinaan moral, konseling agama, dan pengajian dengan suasana yang intim. Nah, lalu yang ketiga itu ada dakwah bil mujadalah, yaitu metode dakwah yang melalui dialog atau diskusi yang dilakukan dengan cara terbaik. Tujuan ini mujadalah bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan mencapai pemahaman bersama secara rasional pun juga secara beretika. Pendekatan ini efektif untuk kalangan intelektual dan dialog lintas pemikiran. Nah, ada teori dakwah kontemporer. Seiring perubahan sosial dan budaya, lahirlah berbagai teori-teori dakwah kontemporer. Yang pertama tuh ada dakwah kultural, yaitu pendekatan dakwah yang menyatu dengan budaya lokal. Dakwah disampaikan melalui seni, tradisi, dan juga kebiasaan masyarakat tanpa menghilangkan esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Pendekatan ini juga terbukti efektif dalam sejarah seperti dakwah Wali Songo yang menggunakan wayang dan seni tradisional. Yang kedua ada dakwah struktural, yaitu dakwah yang dilakukan melalui lembaga dan struktural sosial seperti pendidikan, organisasi keagamaan, dan kebijakan publik. Pendekatan ini itu sangat bersifat sistematis, terencana, dan berorientasi pada perubahan sosial yang sifatnya jangka panjang. Nah, yang ketiga ada dakwah komunikatif yang memandang bahwa dakwah proses komunikasi dua arah. Dalam pendekatan ini, dai tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan, merespon, dan menyesuaikan pesan dengan karakter si audiensnya. Prinsip etos, patos, dan logos sangat ditekankan. Yang keempat, dakwah humanis, yaitu pendekatan yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat perhatian. Dakwah juga dilakukan dengan empati, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendekatan ini juga relevan dalam masyarakat plural
dan sensitif terhadap isu kemanusiaan. Nah, lalu ya ada dakwah transformasi sosial yang melihat dakwah sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Dakwah tidak berhenti pada nasihat, tetapi juga menyentuh persoalan nyata ketika kemiskinan, pendidikan, dan ketidakadilan sosial. Nah, yang terakhir, dakwah digital, yaitu dakwah yang memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi melalui platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, podcast, dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Namun, pendekatan ini menuntut literasi digital, kreatif, dan etika komunikasi yang baik. Adapun integrasi dan relevansi dakwah. Dalam praktiknya, dakwah yang efektif tidak menggunakan satu teori saja. Dai perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan sesuai konteks, misalnya seperti dakwah di kampus dapat memadukan pendekatan komunikasi, humanis, dan mujadalah. Sementara dakwah di media sosial menggabungkan dakwah digital dengan bil hikmah dan mau'izah hasanah. Nah, di era kontemporer, tantangan dakwah dapat semakin kompleks, mulai dari arus informasi yang cepat, perbedaan generasi, hingga maraknya hoax keagamaan. Karenanya, dakwah harus adaptif, kreatif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagai penutup, kesimpulan, teori-teori dakwah klasik maupun kontemporer saling melengkapi satu sama lain. Dengan memahami dan mengintegrasikan teori-teori tersebut, dakwah tidak hanya menjadi efektivitas penyampaian pesan, tapi juga sarana membangun kesadaran moral dan sosial dan spiritual masyarakat secara berkelanjutan. Demikian pemaparan singkat dari mengenai teori-teori dakwah. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya dakwah yang bijak, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman. Oke, baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.